Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Malam itu, angin berhembus pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 23.45. Rico, seorang tukang ojek online, menepi di pinggir jalan sambil menatap layar ponselnya. Jalanan mulai lengang, hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali lewat. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menjadi latar belakang kesunyian malam. Rico mendesah pelan. Sudah hampir 1 jam dia menunggu pesanan, namun tak ada satupun notifikasi yang masuk. Perasaan lelah dan bosan mulai menyelimuti, tetapi dia tak ingin menyerah. Seperti biasa, ia bekerja hingga lewat tengah malam demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Pesanan baru, antar penumpang ke Desa Sukamukti. Lokasi jemput, Jalan Raya Perbukitan nomor 17 Inches. Rico mengernyit. Nama lokasi itu terdengar asing di telinganya. Ia mencoba mengingat-ingat, tetapi tidak merasa pernah melewati jalan raya perbukitan. Namun, nilai tarif yang tertera cukup besar, jauh di atas rata-rata. Tanpa berpikir panjang, ia menerima pesanan tersebut. Sebelum berangkat, ia membuka aplikasi navigasi untuk memastikan rute menuju lokasi jemput. Anehnya, aplikasi menunjukkan rute yang berliku-liku melewati jalan kecil di pinggir hutan. Rico merasa sedikit ragu, tetapi ia mengabaikannya. Baginya ini hanya pekerjaan seperti biasa. Beberapa menit kemudian Rico sudah berada di atas motornya, melaju ke arah yang ditunjukkan oleh aplikasi. Jalanan menjadi semakin sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang redup. Suasana berubah semakin mencekam saat ia mulai memasuki kawasan perbukitan. Pepohonan besar di kedua sisi jalan tampak seperti bayangan raksasa yang mengintai. Motor Rico melaju perlahan, menghindari jalanan yang penuh dengan kerikil dan lubang. Ia sesekali menoleh ke sekeliling, merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya. Namun ketika menoleh ke belakang, tak ada apa-apa. Cuma perasaan aja, gumamnya sambil mempercepat laju motor. Setelah hampir 20 menit perjalanan, Rico akhirnya sampai di lokasi jemput. Sebuah rumah tua berdiri di tengah-tengah rerimbunan pohon. Pagar kayunya sudah lapuk, dan lampu temaram di depan rumah tampak berkedip-kedip seperti akan mati. Rico berhenti di depan gerbang dan mengetuk-ngetuk helmnya dengan jari, mencoba mengusir perasaan aneh yang mulai menghantuinya. Ia mengetik pesan di aplikasi. "Saya sudah sampai di lokasi jemput. Di mana posisi Anda?" Beberapa detik kemudian sebuah balasan muncul. "Saya di dalam rumah. Silakan tunggu sebentar." Rico mengangguk pelan. Ia mematikan motor dan menunggu sambil memperhatikan rumah itu. Pintu rumah terbuka perlahan dan seorang wanita muda keluar. Wanita itu mengenakan baju putih panjang, dengan rambut hitam panjang terurai. Wajahnya terlihat pucat di bawah sinar lampu yang redup. "Mas Rico ya?" tanyanya dengan suara pelan. "Iya, betul. Ini benar Bu Dewi, kan?" Rico memastikan nama penumpangnya sesuai aplikasi. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa dingin. "Iya, saya Dewi. Maaf sudah merepotkan malam-malam begini." "Tidak apa-apa Bu, naik ya," ujar Rico sambil menggeser posisi motornya agar lebih mudah untuk dinaiki. Wanita itu naik dengan gerakan perlahan. Rico bisa merasakan hawa dingin yang aneh saat wanita itu duduk di belakangnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan tersebut dan fokus pada perjalanan. Setelah memastikan wanita itu duduk dengan nyaman, Rico memacu motornya mengikuti rute yang tertera di aplikasi. Namun, semakin jauh mereka melaju, jalanan semakin sulit dikenali. Jalan aspal berubah menjadi tanah berbatu. Pepohonan di sekitar semakin rapat, membuat cahaya bulan hampir tidak terlihat. Rico merasa ada yang aneh. Ia membuka aplikasi navigasi untuk memeriksa rute, tetapi aplikasi tiba-tiba macet. Layar ponselnya hanya menampilkan lingkaran berputar-putar seolah sedang mencari sinyal. "Bu, ini Desa Sukamukti jauh lagi ya?"
Tanya Riko sambil mencoba tetap tenang. Tidak terlalu jauh mas, nanti belok ke kanan di depan, jawab wanita itu dengan suara yang terdengar datar. Riko mengikuti arahannya. Namun, jalan yang mereka masuki semakin menakutkan. Jalan tersebut seperti jarang dilalui kendaraan, penuh semak belukar dan cabang-cabang pohon yang menjulur ke tengah jalan. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup, diselingi suara gemerisik yang sulit dijelaskan. Perasaan tidak nyaman mulai menghantui Riko. Ia melirik kaca spion, dan sesuatu membuat jantungnya berdegup kencang. Wanita itu, yang tadi terlihat biasa saja, kini menunduk dengan rambutnya menjuntai ke depan, menutupi wajahnya. Bu Dewi, nggak apa-apa kan? Tanya Riko, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia tetap diam dalam posisi yang sama, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan Riko. Hawa dingin semakin terasa, membuat bulu kuduk Riko berdiri. Tak lama kemudian, motor Riko mendadak mati. Ia mencoba menyalakan ulang, tetapi mesin tidak mau hidup. Ponselnya juga tiba-tiba mati meskipun baterainya sebelumnya masih penuh. Bu, sepertinya motornya mogok. Kita tunggu sebentar, ya? Kata Riko sambil berusaha tetap tenang. Namun ketika ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada di sana. Riko tertegun. Ia memandang sekeliling, mencari keberadaan wanita itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tubuhnya mulai gemetar, antara takut dan bingung. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah semak-semak. Riko menoleh dengan cepat, namun yang ia lihat hanyalah bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Suara tersebut diikuti oleh bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti orang-orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Siapa di sana? Teriak Riko dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Suara bisikan itu semakin mendekat, membuat Riko semakin panik. Ia berusaha menyalakan motornya sekali lagi, tetapi usahanya sia-sia. Saat ia hendak mencoba kabur, sesuatu muncul dari kegelapan. Sesosok bayangan tinggi dengan wajah menyeramkan berdiri di hadapannya. Mata makhluk itu berwarna merah menyala dan taring panjang mencuat dari mulutnya. Riko hanya mampu berteriak, tetapi suaranya seakan tercekik oleh udara dingin yang menyesakan. Bayangan itu bergerak mendekat, sementara Riko merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Dan malam itu, dunia nyata yang Riko kenal lenyap begitu saja. Riko terbangun dengan napas terengah-engah. Kepalanya terasa berat, dan pandangannya kabur. Perlahan, ia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Suara bisikan aneh, bayangan gelap, dan makhluk menyeramkan itu terus berputar dalam pikirannya. Saat kesadarannya kembali sepenuhnya, Riko menyadari sesuatu yang aneh. Ia tidak lagi berada di tempat ia terakhir kali mematikan motornya. Sebaliknya, ia kini berada di tengah sebuah lapangan luas yang dipenuhi kabut tebal. Apa ini? Di mana aku? Gumamnya, bingung. Ia berdiri dengan susah payah, memperhatikan sekeliling. Lapangan itu dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang bentuknya aneh, seperti tangan-tangan kurus yang menjulur ke langit. Angin berhembus pelan, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan daun. Semuanya terasa sunyi, terlalu sunyi. Riko menoleh ke belakang dan melihat motornya tergeletak di tanah. Ia berjalan mendekatinya dan mencoba menyalakannya. Namun, sama seperti sebelumnya, motor itu tidak merespons. Bahkan klakson dan lampunya pun mati total. Ah, sial, apa yang sebenarnya terjadi? Serunya, frustrasi. Setelah beberapa saat, Riko menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam. Kabut semakin tebal, dan rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Ia memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia meninggalkan motornya di sana, berharap bisa menemukan sinyal atau seseorang yang dapat membantunya. Langkah demi langkah, Riko berjalan melewati lapangan itu menuju arah yang ia rasa paling logis. Jalan setapak kecil di ujung lapangan. Jalan itu tampak seperti satu-satunya jalur yang bisa dilewati. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki dunia yang semakin aneh. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu kecil, seperti anak-anak yang berlari. Tapi setiap kali ia mencoba memperhatikan lebih jelas, bayangan itu menghilang. Hei, siapa di sana? Tolong! Teriaknya, mencoba mengatasi rasa takut. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya yang terdengar, seakan-akan hutan itu sedang mengejeknya. Setelah beberapa menit berjalan, Riko sampai di sebuah gerbang besar yang terbuat dari kayu hitam. Gerbang itu dihiasi ukiran aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tidak ia mengerti. Di atas gerbang ada tulisan dengan huruf yang terlihat asing, tetapi entah bagaimana Riko bisa membacanya. Selamat datang di alam perantara.
Alam perantara, gumam Riko dengan bingung. Kata-kata itu terasa asing namun sekaligus menyeramkan. Ia merasakan dorongan aneh untuk melewati gerbang itu, meskipun naluri sehatnya mengatakan sebaliknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Riko menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang semakin pekat, namun perasaan bahwa ia sedang diawasi semakin kuat. Tidak ada pilihan lain, pikir Riko. Dengan ragu-ragu, ia mendorong gerbang itu. Suara kayu yang berderit nyaring memecah kesunyian. Di balik gerbang, ia melihat sebuah jalan panjang yang diterangi oleh lentera-lentera tua yang menyala dengan cahaya keemasan. Ketika Riko melangkah masuk, ia langsung merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Jalan itu seperti tidak berujung, dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua yang aneh. Beberapa bangunan tampak seperti rumah, tetapi bentuknya tidak simetris, seperti dilukis oleh seseorang dengan imajinasi yang terlalu liar. Ia terus berjalan, mencoba memahami di mana dirinya berada. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin banyak keanehan yang ia temui. Di salah satu sudut jalan, ia melihat sosok wanita yang duduk diam, membelakanginya. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional berwarna putih. Hati Riko berdegup kencang. Ia ragu-ragu untuk mendekat, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. "Bu, permisi," panggilnya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak merespons. Ia tetap diam, seolah tidak mendengar panggilan Riko. Dengan langkah perlahan, Riko mendekat. Tapi saat ia hanya berjarak beberapa meter, wanita itu tiba-tiba berdiri. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik dengan tali. Riko mundur selangkah. "Bu, saya hanya mau tanya jalan keluar. Saya tersesat." Wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya terlihat kosong, seperti topeng porselen yang pucat. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa pupil, dan bibirnya tersenyum lebar dengan cara yang tidak wajar. "Kamu bukan milik dunia ini," katanya dengan suara yang berat dan bergema. "Kamu seharusnya tidak ada di sini." Riko merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba menjawab, tetapi mulutnya terasa kaku. Tiba-tiba, wanita itu bergerak cepat ke arahnya. Riko hanya bisa menjerit saat sosok itu melompat ke arahnya. Namun tepat saat itu, cahaya terang muncul dari salah satu bangunan. Suara gong nyaring terdengar, dan wanita itu lenyap seperti asap yang tertiup angin. Riko terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Sebelum ia sempat memproses apa yang baru saja terjadi, seseorang keluar dari bangunan tempat cahaya tadi berasal. Seorang pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh dengan keriput, namun matanya memancarkan kewibawaan. "Kamu manusia ya?" tanya pria itu dengan suara serak. "Iya, tolong saya tersesat," jawab Riko, masih terengah-engah. Pria tua itu menggeleng pelan. "Kamu tidak seharusnya berada di sini. Dunia ini bukan tempatmu." "Apa maksud Bapak? Di mana saya sebenarnya?" tanya Riko, bingung dan takut. Pria itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Kamu berada di alam perantara, dunia yang menghubungkan antara hidup dan mati. Tidak ada jalan keluar mudah dari sini, kecuali kamu menemukan gerbang yang benar." "Gerbang yang benar? Bagaimana caranya?" Riko hampir berteriak. Pria tua itu menghela napas panjang. "Itu tergantung pada keberanianmu. Tapi hati-hati. Karena semakin lama kamu di sini, semakin besar risiko kamu tidak akan pernah kembali ke dunia asalmu." Riko merasa dunia runtuh di sekitarnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi satu hal yang pasti, ia harus keluar dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Riko berdiri di depan pria tua itu dengan pikiran berkecamuk. Kata-kata pria tersebut terus terngiang-ngiang di telinganya. "Semakin lama kamu di sini, semakin kecil kemungkinanmu kembali. Tolong bantu saya, Pak. Saya tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini, apalagi cara keluar," pinta Riko dengan nada putus asa. Pria tua itu memandangnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kamu menerima pesanan dari alam perantara. Itu adalah jebakan. Hanya mereka yang rentan, yang pikirannya dipenuhi oleh kelelahan dan ketakutan, yang bisa terseret ke sini." Riko merasakan darahnya berdesir. Pesanan itu, dari wanita bernama Dewi. Dia penumpang saya. Apa dia juga berasal dari sini?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Dewi adalah salah satu penghuni dunia ini. Dia makhluk yang sudah lama terperangkap di sini dan membutuhkan energi manusia untuk tetap eksis. Dia memanfaatkanmu untuk membuka portal antara duniamu dan dunianya." Riko merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. "Jadi, bagaimana saya bisa kembali?" Pria tua itu mengetuk-ngetuk tongkatnya ke tanah, menciptakan suara yang bergema. "Untuk kembali, kamu harus melewati ujian terakhir. Tapi hati-hati, karena kegagalan berarti kamu akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya."
Pria tua itu membimbing Riko ke sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas pintu itu, ukiran simbol-simbol aneh bersinar dengan cahaya merah yang memancar dari pintu itu membuat bulu kuduk Riko berdiri. Ini adalah gerbang kembali, jelas pria tua itu. Di balik gerbang ini, kamu akan menghadapi perwujudan ketakutan terbesarmu. Jika kamu berhasil menghadapinya, kamu akan menemukan jalan pulang. Tapi jika tidak, pria tua itu tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi tatapannya cukup untuk membuat Riko paham bahwa konsekuensinya akan mengerikan. Riko menelan ludah dan mengangguk pelan. Baik, saya siap. Pria tua itu memukul pintu dengan tongkatnya. Suara keras terdengar, dan pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan kegelapan yang dalam. Tanpa ragu, Riko melangkah masuk, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Saat ia melangkah lebih dalam, suara pintu yang menutup membuatnya menoleh. Pintu itu telah hilang, meninggalkan Riko sendirian di tengah kegelapan. Riko. Suara lembut yang dikenalnya tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ia menoleh, dan melihat sosok ibunya berdiri di sana. Wajah ibunya tampak sedih, penuh luka, dengan air mata yang mengalir deras. Ibu, Riko berjalan mendekat dengan hati-hati. Namun, saat ia semakin dekat, wajah ibunya mulai berubah. Mata ibunya menjadi hitam sepenuhnya, kulitnya merekah, dan senyumnya meluas hingga ke telinga. Kenapa kau meninggalkan ibu sendirian, Riko? Suara itu berubah menjadi jeritan menyeramkan. Riko mundur dengan panik. Kau bukan ibu saya, teriaknya. Sosok itu melompat ke arahnya, berubah menjadi makhluk besar dengan taring yang meneteskan darah. Ketakutan Riko memuncak. Tubuhnya gemetar, tetapi ia mengingat nasihat pria tua tadi. Kamu harus menghadapi ketakutanmu. Ia menguatkan diri, menatap makhluk itu dengan keberanian yang tersisa. Aku tidak takut padamu, teriaknya dengan suara lantang. Makhluk itu mendekat, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Semakin Riko menghadapi ketakutannya, makhluk itu mulai mengecil, hingga akhirnya lenyap seperti asap yang tertiup angin. Riko menghela napas panjang, tetapi ia tahu ujian ini belum selesai. Ia terus berjalan melewati kegelapan, dan satu persatu, ketakutan lain muncul. Ada sosok-sosok yang menyerupai teman-temannya yang telah meninggal, bayangan dirinya yang gagal dalam hidup, hingga suara-suara yang menyalahkan dirinya. Namun, ia mulai memahami. Setiap kali ia melawan rasa takut itu dengan keberanian, ilusi-ilusi itu perlahan menghilang. Hingga akhirnya, ia melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu semakin membesar seiring ia mendekat, hingga menjadi pintu putih yang terang benderang. Tanpa ragu, Riko melangkah ke dalam pintu itu. Cahaya menyilaukan mengelilinginya, dan ia merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan besar. Riko terbangun di tepi jalan, di tempat ia pertama kali menerima pesanan dari wanita bernama Dewi. Motor dan ponselnya tergeletak di dekatnya. Langit mulai terang, tanda pagi menjelang. Ia memeriksa ponselnya dan melihat jam menunjukkan pukul 5.30. Semua aplikasi berfungsi normal, termasuk aplikasi ojek online. Namun, riwayat pesanan terakhirnya tidak ada, seolah-olah tidak pernah ada. Riko menghela napas panjang. Mimpi? Tidak terlalu nyata untuk disebut mimpi. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan motornya dan melaju pulang. Namun, di sudut pikirannya, ia tahu bahwa pengalaman itu akan terus menghantuinya. Dunia yang ia masuki mungkin bukan mimpi, melainkan sebuah peringatan. Di perjalanan pulang, ia melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Di kaca spion motornya, bayangan wanita berambut panjang muncul sekejap sebelum menghilang. Riko hanya bisa bergumam pelan. Semoga aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi.